Salam saudara-saudara dimanapun berada. Pada saat malam hari ini kembali kita memuji-muliakan Tuhan dan mendengar firman-Nya. Mari kita persiapkan hati kita mau sembah Dia dan kita angkat pujian untuk memuji-muliakan nama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Bapa, terima kasih Yesus, kami telah memuji menyembah muliakan nama-Mu. Bila sebentar Tuhan kami mendengar firman Tuhan, biar Engkau urapi hati kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Pak, haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kita memasuki hari yang ke-9. Saudara, sepanjang perjalanan dari hari yang pertama sampai hari ini, hari yang ke-9, 1 hari menjelang hari terakhir dari 10 hari pencurahan Roh Kudus, saya berdoa jemaat semua mendapatkan berkat, saudara semua mengalami kebangunan secara rohani, saudara semua mengerti jamahan roh, dan yang paling utama mengalaminya. Saudara merasakan jamahan itu bukan lagi hanya katanya, tetapi saudara semua mengalaminya. Untuk itu, di hari yang ke-9 ini, tetap antusias, tetap buka hati saudara. Kita akan sama-sama terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, lawatan-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Kami tetap merindukan Engkau untuk hadir menjadi Tuhan, Juru Selamat, bahkan Roh-Mu yang memberikan kekuatan dan pertolongan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk membuka, untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hari ini kita akan berbicara tentang karya Roh Kudus. Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Tuhan menjadi seperti Kristus. Mengubah orang-orang percaya menjadi seperti Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus adalah keinginan orang percaya. Dan yang membesarkan hati kita, bahwa Allah juga memiliki keinginan yang sama dengan kita. Bahkan Alkitab menuliskan bahwa saudara dan saya sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita sama-sama lihat dalam Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, dikatakan bahwa menjadi serupa dengan Kristus itu bukan hanya slogan, tetapi memang sudah ditentukan oleh Allah dari semula. Jadi kalau saudara dan saya berdoa, aku ingin menjadi serupa dengan Kristus, terkonfirmasi bahwa itu memang kerinduan terbesarnya Tuhan. Nah, mari kita lihat bersama-sama bahwa fakta bahwa Allah akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti saudara dan saya bisa duduk manis dan menanti diangkat ke surga dengan begitu mudahnya. Tetapi ada proses yang menuntut kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Menjadi serupa dengan Kristus membutuhkan kuasa ilahi dan membutuhkan tanggung jawab kita sekaligus. Memang Roh Kudus akan bekerja secara ilahi, tetapi bukan berarti kita diam-diam saja. Tapi saudara dan saya harus bekerja sama. Untuk itu ada 3 hal malam hari ini yang akan saya bagikan yang menjadi kontribusi kita agar kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ditekankan ya saudara bahwa memang proses ilahi hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi saudara dan saya pun bisa berkontribusi dalam pertumbuhan atau dalam proses untuk mencapai kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus. Dalam hal apa saja saudara dan saya berkontribusi? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan kalau kita mau jadi serupa dengan Kristus dan Roh Kudus yang menuntun kita, maka bagian kita yang pertama adalah berserah diri. Menjadi seperti Kristus merupakan hasil berserah diri kepada Allah. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua yang berbicara tentang ibadah yang sejati. Di sana dikatakan bahwa ibadah yang sejati
adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah yang sejati itu melibatkan pengabdian diri yang sesungguhnya dan seutuhnya kepada Allah. Jadi saudara dan saya, Roh Kudus memang bisa bekerja secara ilahi, tetapi Roh Kudus adalah pribadi yang sopan. Roh Kudus adalah pribadi yang gentle. Kalau saudara tidak menyerahkan diri, maka Roh Kudus tidak bisa bekerja. Tetapi ketika saudara menyerahkan hidupmu, ada satu persembahan, ada satu pengabdian diri yang seutuhnya, ada satu penyerahan hidup, maka Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat di dalam hidupmu. Pada malam hari ini bersiap, serahkanlah dirimu. Ada satu kerelaan, ada satu kerinduan untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Karena kita rindu itu menjadi ibadah kita yang sejati, yang menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, apa kontribusi kita dalam proses untuk menjadi serupa dengan Kristus? Yang kedua adalah mati bagi dosa. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Roma pasal 6 ayat yang ke-9 berkata, Roma 6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan kita harus membuang dosa kita. Kita harus mati bagi dosa. Artinya saudara, kalau orang yang mati sudah tidak punya keinginan, sudah tidak punya hasrat lagi, bukan berarti kita akhirnya menjadi kebal. Tetapi saudara dan saya sudah mati bagi dosa dan hidup bagi kebenaran. Dosa bukan lagi menjadi sesuatu yang seperti hukum, seperti moralitas. Ini boleh tidak boleh. Tetapi saudara sudah mulai punya satu kesadaran. Hal ini akan mendukakan hati Tuhan. Hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saudara sudah sampai titik seperti itu, maka saudara, kita sudah mulai mati bagi dosa. Yang ketiga saudara, apa kontribusi kita di dalam menjadi sempurna seperti Kristus? Harus ada pertumbuhan iman Kristen. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Mari kita lihat bersama-sama 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, dikatakan bahwa kita harus mengalami pertumbuhan di dalam iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerjakan hal-hal itu. Itu sudah kita pelajari di hari-hari sebelumnya. Tetapi saudara, ketika kita punya kerinduan, aku mau bertumbuh. Saudara melekat kepada Tuhan, sama seperti pokok anggur yang benar. Saudara seperti ranting-rantingnya untuk menghasilkan buah, maka kita harus melekat pada pokok anggur yang benar. Pada malam hari ini, saudara, untuk mencapai keserupaan dengan Kristus, bagian Roh Kudus, Dia mengerjakan hal-hal ilahi. Tetapi bagian kita, yang pertama saudara yang terkasih, mari kita berserah diri. Yang kedua saudara, mari kita mati bagi dosa. Dan yang ketiga, kita Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk itu mari kita mau sama-sama bekerja dengan Roh Kudus-Nya. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kerinduan hati saudara bukan hanya kerinduan, tetapi sama seperti Paulus, aku sudah meninggalkan yang telah lalu. Aku berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah yang dikerjakan oleh kuasa Roh-Nya menjadi sempurna seperti Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Saudara tetap antusias. Besok kita akan ketemu di hari yang ke-10.
Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Allah yang hidup, kami rindu menjadi serupa denganmu. Bantu kami Tuhan untuk meninggalkan Tuhan dosa-dosa kami. Kami berserah diri. Bahkan kami rindu setiap harinya ada pertumbuhan di dalam rohani kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur karena Roh-Mu bekerja dahsyat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.